Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk balik lagi di channel Sekilas Pinjol, channel yang akan membahas tentang masalah solusi gagal bayar, tentang aplikasi pinjaman online yang ilegal ataupun yang resmi OJK. Di sini saya akan membahas pinjam modal. Nah, di sini ratingnya kurang bagus ya, 3,6. Limitnya bisa sampai 10 juta. Nah, ini emang pinjaman yang biasanya diperuntukkan untuk UMKM ya. Di sini kan dukung UMKM dan sebagainya. Karena saat itu saya memasukinya data-data usaha-usaha gitu kan. Saya agak lupa ya karena ini udah hampir setahun yang lalu gitu kan. Nah, saya lihat ya di sini. Kita lihat ya karena ratingnya 3,6 ya gitu. Mungkin banyak yang kecewa juga di sini. Tuh ya, bintang 1 lumayan ya gitu kan. Mungkin kalian bisa baca-baca ya di sini ya. Nggak tahu kenapa, emang dulu saya juga nggak perhatiin bintang ya, karena saat ini emang iklannya emang muncul mulu di HP saya, dan kebetulan juga saya ada tawaran melalui iklan. Saya klik gitu kan, akhirnya oke lah gitu kan. Dan ini juga termasuk saat itu pinjamannya nggak gampang cair bagi saya. Kita buka ya karena saya sedang install. Saat dibuka emang kayak gini ya aplikasinya gitu. Jadi emang diperuntukkan untuk modal usaha biasanya, karena akan dipoto tempat pendapatan income kita gitu dari saya, karena saya saat itu kan jualan online juga gitu kan. Jadi penghasilan saya di Grab atau GoFood tuh berapa gitu kan. Terus melampirkan, saya agak lupa lah kalau nggak salah, melampirkan apa ya, bukti penjualan dan sebagainya gitu kan. Nah, di sini kalian boleh lihat buat yang pinjam modal usaha, mungkin di sini oke. Karena ini juga termasuk peer to peer lending kalau nggak salah ya gitu kan. Jadi kayak pendanaan atau orang yang mau danain pinjaman di sini bisa gitu kan. Tapi anehnya di sini saya pernah minjam, tapi kok di sini pinjaman saya kok nggak ada gitu. Saya pernah gagal bayar juga kan di sini. Nah, kita lihat di sini kan pinjamannya bisa hampir 10 juta gitu kan. Dan total pinjamannya ya, total pinjaman segini karena bunganya hampir 2 jutaan gitu. Kalian boleh mengajukan kalau mau, silahkan gitu. Kalau enggak ya bunganya lumayan gede juga soalnya gitu kan. Jadi saya sebenarnya pengen masuk ke aplikasi ini. Saya lihat lagi gitu, kok pinjaman saya nggak ada gitu kan, karena agak bingung juga itu. Nah, di sini juga ada reward. Nah, ini reward pinjaman saya 10 juta gitu kan. Nah, saya pernah nyicil ini hampir kalau nggak salah 2 kali atau berapa gitu kan, tapi kok nggak ada gitu kan. Nah, di sini malah suruh tantangan preview ID lagi. Saya nggak ngerti deh. Nominal pinjaman saya, reward pinjaman saya itu 10 juta. Tenor pinjaman hampir 12 bulan. Cicilannya kalau nggak salah hampir 1 juta sekian lah, ya 1 juta sekian gitu kan. Karena 1,1 juta apa jatuh apa 1 juta ya, berapa lah gitu kan. Cuman saya lihat lagi kok di sini nggak ada gitu kan, atau pinjaman saya sudah dibekukan atau gimana gitu, atau sudah diasuransikan atau nggak ngerti gitu kan. Terbukti emang setelah udah lewat dari 3 bulan 4 bulan emang ada tagihan lagi gitu kan. Karena dia kalau untuk nagih itu dia biasanya emang ada reminder dari pesan, dari callingan robot. Ini kita lihat di sini ya. Nah, ini setahun yang lalu ya. Nah, setahun yang lalu pengajuan kamu telah kami terima. Silakan informasi pinjaman kamu. Segera lakukan tanda tangan digital. Selamat, pinjaman kamu dalam proses pencairan. Ini setahun lalu. Selamat, pinjaman kamu telah dicairkan. Nah, di sini setahun yang lalu saya minjem, tapi kok catatan saya nggak ada gitu kan. Mungkin teman-teman bisa jawab ya kenapa kayak gitu. Nah, saya juga pengen lihat nih tagihan saya berapa sih di sini gitu kan. Pada akhirnya saya lihat di sini di pesan saya pun pernah dicairin ya, tapi ya nggak ada. Mungkin biasanya kata teman-teman sih, teman-teman yang lain ya gitu kan, ini sebenarnya bukan dibekukan atau gimana gitu kan. Data saya emang sudah dilaporkan ke biro kredit, atau kalau misalnya di sini disebut dengan bukan mungkin BI checking atau di blacklist hitam lah atau gimana. Tapi mungkin udah dilaporin ke Pusdapil atau pusat data fintech lending. Akhirnya saya nggak bisa minjam lagi di aplikasi lain ya. Jadi pada akhirnya emang ya udah, data saya udah nggak ada gitu. Udah dinyatakan tercoret lah, udah di blacklist gitu kan. Tapi bukan berarti hutang saya hilang begitu aja ya. Hutang tetap hutang. Mungkin kalau misalnya saya punya uang lagi, ada dana ya, saya akan melunasi ini. Saya mungkin akan nelfon ke customer service-nya, ke pinjam modal ini, buat berapa sih tagihan saya dulu, saya pingin data saya nanti bersih lagi. Itu mungkin suatu saat ya kalau saya udah punya uang. Nah,
Mungkin sama juga sih yang diisi case kemarin gitu kan, saya buka udah nggak bisa lagi gitu kan, ini kenapa gitu, apakah auto lunas atau gimana gitu kan. Ya sudahlah gitu kan, emang terbukti emang di pinjam modal ini udah nggak ada tagihan lagi. Nah apakah tagihannya barbar atau gimana DC-nya gitu, apakah DC lapangan? Untuk saat ini sih nggak ada DC lapangan untuk saat ini. Untuk saya ya, untuk saya di Bogor nggak didatengin gitu. Mungkin ini termasuk pinjaman yang nggak terlalu terkenal atau gimana gitu. Ini resmi OJK kok, ini udah ada websitenya juga, kalian boleh cek gitu kan. Dan ini juga kan foto-foto bukti transaksi penjualan harian ya, saya di GoFood atau di GrabFood, terus sama kalau nggak salah rekening koran juga gitu kan. Akhirnya ya udah gitu kan, saya ngajuin langsung limit 10 juta cair gitu kan. Mungkin saya terbukti saat itu penjualan lagi bagus gitu kan, ya udah terbukti lah saya dapat gitu. Dan apakah ini gampang cair juga? Mungkin kalau untuk pengusaha saya, untuk usaha mungkin gampang, tapi kalau yang buat pekerja atau apa ya, ini susah ya gitu kan. Mungkin kalau aku laku kredivo masih oke, tapi kalau yang ini agak sulit gitu kan. Untuk teman-teman yang pinjam usaha ya di sini gitu. Terus apakah nelpon ke kontak darurat atau gimana gitu kan? Ya balik lagi, saat itu saya udah mengkondisikan kontak darurat saya, jadi aman-aman aja gitu kan. Emang tiap bulan akan ada reminder telepon robot ya, halo saya dari pinjam modal, apakah ini, ya pokoknya begitulah gitu. Jadi selama 3 bulan lewat sampai sekarang pun nggak ada gitu, nggak ada DC yang datang, dan chatting pun nggak ada gitu. Dan di pesan ini pun saya pengen tahu gitu, pinjaman saya berapa sih terakhirnya dan bunganya berapa gitu. Tapi kok di sini tulisannya selamat ya, ini setahun lalu lah, sampai sekarang terakhir 9 bulan yang lalu ya udah nggak ada chatting lagi gitu kan. Ini hampir setahun ya, berarti ya udah setahun lewat kayaknya sih. Nah ya itu aja teman-teman, kalau mungkin kalian pernah galbay di aplikasi pinjam modal, santai aja gitu kan. Usaha saya juga udah tutup ya, jadi mungkin saat itu mungkin ada yang datang kali ya, karena ada berapa ribu dan ratusan orang chatting ke HP saya dimin aja, saya blokir, blokir. Jadi saya nggak tahu itu DC apa, DC mana gitu, bodo amat gitu, saya nggak mau baca juga kan gitu kan. Oke, itu aja dari saya, review dari aplikasi pinjam modal. Mungkin teman-teman yang ada pengalaman gagal bayar juga di pinjam modal atau akan mengalami gagal bayar, boleh komentar ya, mungkin boleh tanya-tanya, mungkin saya sebisa mungkin saya jawab. Itu aja dari saya. Mungkin kalian pengen lihat 2 video lainnya di sini, boleh klik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.